Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Maulida dari kelas 6A Pendidikan Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efek Doppler, di mana materi efek Doppler ini adalah materi yang terdapat pada mata pelajaran fisika kelas 11. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu kompetensi inti yang digunakan dalam efek Doppler ini. Nah, untuk kompetensi inti nomor 3, yaitu kompetensi inti pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk kompetensi inti nomor 4, yaitu kompetensi inti keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu merujuk pada KD nomor 3.10 untuk kompetensi dasar pengetahuannya dan 4.10 untuk kompetensi dasar keterampilannya. Nah, untuk 3.10 yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Dan untuk nomor 4.10-nya yaitu melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya, misalnya sonometer dan kisi difraktor. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Nah, untuk indikator yang pertama yaitu mendefinisikan pengertian efek Doppler, kemudian yang kedua merumuskan persamaan efek Doppler, dan selanjutnya yaitu menerapkan persamaan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya. Di sini saya membaginya menjadi 3 bagian, di mana yang pertama adalah pengertian efek Doppler, yang kedua adalah persamaan efek Doppler, dan yang ketiga adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita buka dulu yang pertama. Di sini ada pengertian efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar karena adanya perubahan jarak atau gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Frekuensi bunyi yang diterima pendengar lebih besar daripada frekuensi sumbernya jika jarak antara sumber bunyi dengan pendengarnya semakin dekat. Nah, begitu pula sebaliknya. Penjelasan tersebut dapat kita lihat dari gambar yang ada di atas. Nah, di sini terlihat ada sebuah mobil, di mana ketika mobil ini melewati seseorang, akan terdengar suara nyaring apabila mobil tersebut mendekatinya. Begitupun sebaliknya, apabila mobil tersebut menjauhinya, maka suara tersebut akan melemah. Nah, ini adalah terlihat pada posisinya ketika di posisi A. Nah, ketika mobil bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil berdempetan. Nah, sedangkan pada bagian belakang mobil ini saling menyebar. Nah, pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek dan frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin nyaring. Begitupun sebaliknya dengan pancaran gelombang yang saling menyebar. Kemudian, setelah pengertian, kita masuk ke persamaan efek Doppler. Nah, berikut adalah persamaan umum dari efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, di mana V ini adalah kecepatan rambat bunyi di udara dengan satuan meter per sekon, kemudian Vp adalah kecepatan pendengarnya dengan satuan meter per sekon, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyinya, yaitu dengan satuan M per S. Nah, untuk Fs ini adalah frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hertz, dan Fp adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar, yaitu satuannya Hertz.
Nah, tanda positif atau negatif bergantung pada posisi pendengar atau sumber bunyi yang bergerak, apakah itu menjauh atau mendekat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penggunaan tanda positif dan negatif ini pada penerapannya. Nah, untuk penerapan efek Doppler dalam kehidupan, di sini ada sebuah video. Mari kita perhatikan dan dengarkan. Nah, dari video ini dapat kita ketahui bahwa mobil tersebut mendekati pendengar sehingga suaranya nyaring. Nah, untuk persamaan yang digunakannya yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V dikurangi dengan Vs. Dikalikan dengan Fs, di mana Vs ini bertanda negatif karena sumber bergerak mendekati pendengar. Kemudian untuk Vp ini bertanda positif apabila pendengar bergerak mendekati sumber bunyi dan bertanda negatif apabila bergerak menjauhi sumber bunyi. Nah, untuk Vp ini bisa bernilai 0 apabila pendengar diam, begitupun dengan Vs. Vs juga dapat bernilai 0 apabila sumber bunyinya yang diam. Nah, untuk yang selanjutnya kita klik panah ini. Nah, di sini ada contoh soalnya untuk lebih memahami penjelasan yang tadi. Contohnya yaitu sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan fluid yang berfrekuensi 960 Hz. Kecepatan bunyi di udara yaitu 340 meter per sekon. Bunyi yang didengar oleh orang di stasiun berfrekuensi. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama yaitu Vs-nya atau kecepatan sumbernya. Nah, kecepatan sumbernya ini adalah 72 km per jam. Karena tadi satuannya meter per sekon, maka kita harus mengubahnya ke dalam meter per sekon. Jadi, Vs-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian karena sumber bunyi ini adalah mendekati pendengar, maka kita gunakan tanda min. Kemudian yang kedua adalah VP. VP-nya ini adalah 0. Kenapa? Karena pendengar di sini diam. Kemudian yang selanjutnya adalah Fs. Fs-nya yaitu 960. Ya, kemudian V-nya yaitu 340 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah FP-nya yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar di stasiun. Untuk persamaannya kita gunakan persamaan yang ini yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs, di mana V-nya yaitu 340. Nah, V-nya yaitu 340, kemudian Vp-nya adalah 0, jadi tidak usah kita tulis. Kemudian V-nya adalah 340 dan Vs-nya adalah 20. Kemudian dikalikan dengan Fs yaitu 960. Maka hasilnya adalah 1020 Hz. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar di stasiun itu adalah 1020 Hz. Kemudian next, selanjutnya kita ada sebuah video lagi. Nah, kita dengarkan. Nah, ini adalah kebalikan dari yang tadi, karena tadi mobilnya mendekat. Kalau video yang kedua ini mobilnya menjauh. Nah, untuk kasus sumber bunyi menjauh seperti ini, kita gunakan persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, kenapa Vs di sini positif? Karena sumber bergerak menjauhi pendengar. Kemudian Vp ini bertanda positif apabila pendengar bergerak mendekati sumber bunyi dan Vp bertanda negatif apabila pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi. Kemudian Vp dapat bernilai 0 apabila pendengar diam dan Vs juga dapat bernilai 0 apabila sumber bunyinya yang diam. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, sumber bunyi dengan frekuensi 360 Hz bergerak menjauhi pendengar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pendengar bergerak juga menjauhi sumber dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maka frekuensi pendengar adalah
Nah, kita tuliskan diketahuinya, di mana di dalam soal ini kita ketahui yang pertama yaitu frekuensi sumbernya. Frekuensi sumbernya yaitu 360 Hz, kemudian Vs-nya atau kecepatan sumbernya adalah 20 meter per sekon. Karena di sini Vs-nya menjauhi pendengar, maka kita gunakan tanda positif. Kemudian Vp-nya yaitu 10 meter per sekon. Nah, ini adalah menjauhi sumber, maka kita gunakan tanda negatif untuk Vp-nya. Nah, untuk V udaranya yaitu 340 meter per sekon. Nah, yang ditanyakannya adalah frekuensi pendengar. Kita gunakan rumus Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus Vs dikaitkan dengan Fs, di mana V-nya adalah 340, dikurangi Vp-nya adalah 10, kemudian dibagi dengan 340 ditambah 20, dikalikan dengan 360. Maka hasilnya diperoleh yaitu 330 Hz. Jadi, frekuensi pendengarnya yaitu sebesar 330 Hz. Kemudian kita klik. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.